ciri umat Nabi Pak, rajin ruku dan sujud. Nih, musola sudah cakep, makmurin sholat berjamaah, insya. Saya tanya Ustaz ini gimana subuh di sini penuh Ustaz, subuh penuh sampai di luar, nggak ada yang masuk, di luar semua. Tapi saya nggak yakin, insya Allah ini mulai besok nih musola penuh nih, amin. Jam 4 saya yakin nggak muat, mengapa orang masih dikunci, jadi nggak bisa masuk jamaah. Ini kadang-kadang bocah di musola di masjid diurak, tong jangan main di masjid di musola. Ini salah nih Pak kalau menurut saya. Kalau ada bocah main di musola di masjid, biarin, nggak usah diaru-aruin, biarin. Kenapa? Nanti lama-lama nih bocah cinta sama masjid musola. Ini diurak, dikunci musola, dikunci. Alasannya apa? Kotor Pak Ustaz musola. Masalah kotor kebersihan kan penting. Kalau bapaknya tanggung jawab, Pak, anak bapak kencing, tanggung jawab orang tuanya, itu doang udah masalahnya. Tapi kalau bocah kita diurak, nggak boleh main di musola, di masjid, berarti nanti ini bocah kita nih mainnya di mana? Di pos ronda. Benar? Kalau di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sejak lagu bocah kita main di masjid, zuhur azan berkumandang ngikut sholat zuhur. Sekarang bocah diurak begitu azan berkumandang di pos ronda ikut nggak sholat? Gak apa-apa. Boro-boro datang ke musola ikut sholat zuhur malah ngambil gitar, cocol dicocol, belum dihuangkeun, dicocol deui sampel wadah. Akhirnya apa itu bocah jadi preman. Minimal dari pengamen ke pinggir-pinggir kampung, pinggir-pinggir kota jadi tukang ngamen. Nih bocah kita nih, alhamdulillah kurang ngapur beduk, alhamdulillah. Dan dimana masuk surga apa beduk-beduknya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nih musola sudah cakep, makmurin dengan sholat berjamaah nih Pak. Apalagi kalau punya tetangga dekat masjid musola, jangan di rumah mulu, ke musola, ke masjid sholat berjamaah, makmurin masjid. Itu masjid taman-taman surganya Allah, rumah Allah masjid. Siapapun dia masuk masjid, jangankan orang soleh, orang salah masuk masjid kebaik nilainya. Maling ke masjid, aman Pak. Maka jangan salah di masjid mah. Jangankan organ, sendal aja bisa hilang, ketuker, saking amannya itu. Ya, di masjid ini adalah tempat yang mulia, maka pengen jadi orang yang mulia, sholat berjamaah di masjid, karena masjid tempat yang mulia, rumah Allah. Ustaz, saya punya suami, rumah dekat masjid, rumah dekat musola, susah bener sholat berjamaah di musola. Pak Ustaz, bagaimana caranya? Gampang sekarang Bu, punya suami seperti itu, pengen sadar, ibu yang berangkat ke musola, tapi mukena kasih ke suaminya. Punya laki kumis baplan, pakai mukena persis pura-pura ninja, digituin ilok agak malu tuh laki. Ya, insya Allah ke masjid, insya Allah. Ini kakek-kakek tahrim di masjid masjid bagus, suara yang aki-aki. Sedih tidak Pak? Mana generasi Islam penerusnya? Mana pemuda remaja-remaja Islamnya? Makanya adanya ini Ma'had As-Sofa salah satu bentuk kaderisasi ulama. Ayo masukin pondok pesantren di sini, masukin sekolah anaknya di sini. Biar apa nih? Kalau RT turun banyak gantinya, RW lengser banyak yang mau gantiin, lurah nggak ada banyak yang mau gantiin. Sekal juga mau jadi lurah. Tapi kalau ustadznya udah nggak ada Pak, ini yang susah gantinya. Benar nggak benar? Jadi RT cetak jadi juga bisa, namanya ustadz nggak bisa langsung dicetak jadi ustadz, nggak bisa. Kita bisa baca Fatihah doang jadi ustadz lah, nggak bisa begitu Pak. Pak, saya kan udah pesantren kilat,
Berapa bulan? Sebulan Pak. Bilang saya jadi kiai sama ustadz, kan nggak bisa begitu. Gelar kiai sama ustadz itu masyarakat, nggak ada SK-nya. Kalau misalnya cuma sebulan pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, ustadz bagaimana? Itu biasanya disebut ustadz kiai karbitan. Dikarbit biar matang ke jauh pisang. Hasilnya nanti pasti nggak memuaskan, lain dengan yang mondok. Makanya ngaji buat kita insya. Kalau jadi imam karbitan, saya yakin bisa terjadi di musola kita. Susah imam zaman ayeuna sudah banyak Pak. Begitu beres ajan terus komat, begitu luak liuk, tungak tengok nggak ada imamnya. Ternyata yang biasa imamin ambil udah nggak ada, lagi sakit. Jamaah juga 4 orang aki-aki kabeh. Kong dua tuh kong orang bisa kita. Yang ini kong nggak bisa kong gitu. Nggak ada yang bisa. Ambil yang biasa imamin nggak ada. Ustadz yang biasa imamin sakit misalnya. Nggak ada gantinya Pak. Datang dari belakang anak muda, Assalamualaikum. Nah, lu tong ya? Iya. Mengapa? Ya, dia lagi pada ngapain? Ini tong, ambil nggak ada, Ustaz nggak ada imamnya ini. Lu jadi imam ya? Lu kan pernah mondok pesantren pilat sebulan. Lu jadi imam ya? Itu bocah bukannya maju jadi imam. Mundur dia sambil nyanyi. Aku tak biasa. Gak biasa jadi imam Pak, saya Pak. Udah gak ada orang ini dah, bang berempat orang. Berani dah. Aku lebih itu bang 4 orang ini. Saya berani dah. Imamin dah, berani paksain sama aki-aki itu. Suaranya mah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu anak muda yang imamin gak biasa karena berani modal juga nggak modal ilmu. Dia pikir di belakangnya tadinya berempat, tapi ternyata yang maghrib berjamaah ayat mobil satu tuh berhenti ngikut sholat berjamaah sampai 50 orang ngikut. Amin. Waduh, batinnya kaget ya. Perasaan gue tadi 4 orang banget yaki doang, sekarang kenapa jadi banyak? Pikiran gue nggak biasa, tetap salah daripada gua salah dalam batinnya, daripada gua salah nanti baca ayat kursi aja, ayat Al-Kausar aja dah. Baca Al-Kausar yang paling pendek salah juga, orang blank kaget belakang makmum banyak banget. Inna a'tainakal kausar, lupa. Inna a'tainakal kausar, hati-hati sebelah kanan. Lehem isyarat, ulangi tong, bahasa kita begitu. Inna a'tainakal kausar, sebelah kiri masih juga lupa. Inna a'tainakal kausar, mestinya ganti surat. Ini dia nggak ngerti, nggak paham, dilanjutin terus, mentek di situ. Inna a'tainakal kausar, lupa lagi. Inna a'tainakal kausar, di belakang innalillahi tong, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar apa ya kita sholat? Karena nggak paham imamnya benar, nggak biasa. Santrinya cuma sebulan sekali. Ya. Rakaat kedua ganti lagi ayatnya, sama salah tetap. Cari surat yang paling pendek, wal asri, tetap salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wal asri ke sholawat. Orang lagi sholat itu, makmumnya kan jadi ngikutin sallallahu alaihi, kata makmum. Sholat maghrib jadi ya Nabi salam alaika, jadi mau lidah padahal lagi sholat maghrib, imam nak goblok. Jangan sampai terjadi di sini ya Bu ya. Ya. Besoknya gitu lagi, salah lagi, tamat, nggak tamat. Tamatnya adalah wa tamat, yada adalah wa tamat.
yada akhil haju wa tabbat yada ayo gak nyampe itu surat karena imamnya tolong. Makanya cari imam yang fasih, yang paham. Silahkan yang orang tua giginya sudah coplok, sudah unggar, sudah ompong, mundur kong, ganti sama yang muda. Insya yang ajar kakek-kakek masjid musola bagus, ganti sama yang mudaan biar bagus suaranya. Biar bagus suaranya bagaimana? Oh, vokalis tuh hadroh, suaranya enak. Yang qori nikmat, ustadz ngaji enak. Kenapa? Pakai seni-seni ceramah, seni qiraatil Quran boleh. Karena apapun pakai seni akan terasa indah. Itu ngaji Quran kan indah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau lihat itu Syekh Najib. Nikmat bener kalau ngaji Pak. Apalagi Muammar ya Allah. Kenapa nikmat dan indah kalimat isi Al-Quran? Hiasi suaramu dengan suara yang baik dan merdu. Anjurkan oleh Rasul. Pakai seni. Nah sekarang kita hidup nggak ada seni lah bakalan indah. Ngimamin aja nggak pakai seni nggak indah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, ya kana budu ya kana nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata imam, makmum ngejawab, ya amin antum. Makmum jawabnya juga berbeda. Azan pakai seni enak. Allahu Akbar. Tapi nggak pakai seni nggak enak. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak enak. Kenapa? Nggak pakai lagu. Lagu apa? Lagu qiraatil Quran. Bocah kita kata ustaznya harus pakai seni dan lagu. Ajar pakai lagu, bener pakai lagu. Tapi lagunya nggak salah kaprah edan. Bukannya qiraatil Quran, dia nyanyi lagu dangdut. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas sholat, gelok lah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil geledek dong. Ada pakai lagu, bener lagunya tapi bukan lagu qiraatil Quran. Jadi sesuatu hal itu ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Ya, itu yang namanya ayat suci Al-Quran tidak boleh pakai lagu-lagu lain kecuali qiraatil Quran. Jangan mentang-mentang orang Sunda, orang Ciketing, Fatihah pakai manuk dadali. Iya karena wudu, wa iya karena nasta'in raka, nggak boleh bersama. Ya, nggak boleh. Tapi kalau sholawat boleh. Ada orang Jawa sini. Tadi ini orang Jawa nih ya. Boleh pakai sholawatan lagu Jawa. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun Rasuluna. Dua peye. Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau namanya Al-Quran nggak boleh. Makanya ayo kita makmurin masjid kita, musola kita dengan sholat berjamaah. Rukuk sama Allah, sujud sama Allah, minta hanya sama Allah. Kalau ibu bapak minta sama manusia siap-siap kecewa. Dah sekali masih dikasih, dua kali masih dikasih, tiga kali masih dikasih, empat kali orang juga bosan ngasih Pak. Benar? Tapi minta sama Allah, makin banyak kita minta sama Allah, Allah makin demen sama kita. Ini cinta benar sama aku kata Allah. Kau mau apa sih? Aku akan kabulkan. Apalagi tengah malam bangun sholat tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, saya lagi jualan lotek ya Allah, sing laris ya Allah. Minta tengah malam lewat tahajud. Suka enggak? Suka bangun malam Pak? Ngapain? Nonton bola. Ibu suka bangun malam? Ngapain? Anjing. Ustaz, saya mah susah bangun malam. Kata nenek-nenek, gampang nih caranya. Sebelum tidur, minum aqua segalon. Saya yakin jam 2 pasti bangun. Ngapa? Beser. Habis beser ke air wudhu ambil.
insya Allah. Ya, minta sama Allah. Kalau ibu ruku sama Allah, sujud sama Allah, mintanya harus sama Allah. Ini kadang-kadang rajin ruku, rajin sujud, ikut jarah ke Madura, minta sama Syekh Madura, saya lagi ngejual tanah, biar laku, kata itunya, kata marbot Syekh sono, di bawah tanah merah, kuburan Syekh Madura, campurin sama tanah yang mau dijual, itu ndak boleh, musyrik namanya. Ruku sama Allah, sujud sama Allah, minta hanya sama Allah. Minta sama Allah. Telepon Allah malam jam 2 malam. Keliling-keliling, ya Allah. Ya. Ibu punya HP, kalau teleponnya maghrib susah nyambungnya. Kenapa? Jaringan banyak yang pakai. Tapi kalau teleponnya jam 2 langsung, Waalaikumsalam. Orang pada tidur, kita telepon. Oh, logikanya begitu. Telepon Allah lewat apa? Sholat tahajud. Allahu Akbar. Sujud, doa ya Allah. Suami gua nggak pulang-pulang ya Allah. Minta dipulangin ya Allah. Ngeluh nangis sama Allah, curhat sama Allah. Besok datang lakinya, Mama. Alhamdulillah. Allah ya. Keluarkan harta, keluarkan jabatan, keluarkan benda dalam hati kita, yang ada hanya Allah. Keluarkan kebanggaan, kehormatan segala macam, yang ada hanya Rasulullah. Sholawat perbanyak. Ibu, ibu udah umroh belum? Pengen umroh? Benar. Ini saya mau cerita, pulang ngaji perbanyak umroh, banyak sholawat, insya Allah. Ada kejadian Bu, itu pulang ngaji banyak sholawat, bulan maulid, pulang ngaji alhamdulillah dapat rezeki diumrohin. Berkah banyak baca sholawat. Ceritanya begini, pulang ngaji, begitu pulang sampai jalan, dia melek baca sholawat, keserempet mobil. Wah, serempet mobil jatuh, ditulungin sama yang punya mobil. Maji, maafin saya ya, saya nggak sengaja, jangan laporin saya ke polisi. Kata Mah Haji, saya mah belum haji. Ya, ada masalah nanti rumah nggak? Hadir dulu, ya berkah kemana? Ya. Sampai mana tadi? Keserempet mobil. Karena banyak baca sholawat, nggak konsen, keserempet mobil. Dibangunin, kemudian dibawa ke rumah sakit sampai sehat itu. Pak Haji, maafin saya ya, saya nggak sengaja dirempet sama Pak Haji. Pak Haji aku ngeleng sih. Pak, saya mah belum haji. Jangankan haji, umroh juga belum umroh belum. Haji apalagi haji. Dah sekalian dah, aku akan ongkosin kamu mah, biar mampu, biar berangkat umroh dan haji. Alhamdulillah. Berkah baca sholawat, habis maulid pulang haji banyak baca sholawat. Gue pengen umroh, Bapak pengen umroh. Besok di jalan raya Pak banyak baca sholawat. Siapa tahu keserempet mobil. Sudah keserempet mobil. Sholawat orang dapat pahala, haji tidak dapat modal ayat. Na'udzubillah min. Hanya ayo kita mohon sama Allah. Apa yang jadi harapan kita, cita-cita kita, kampung kita biar tambah barokah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Cintai para kekasih Allah. Di zaman ayeuna lagi musim-musimnya membenci ulama, membenci habaib. Ya. Dah kita begini saya titik. Jangan pipilun, tahu punya pipilun? Tahu pipilun? Udah jangan ikut-ikutan pusing ya. Yang jelas kita niatin takziman sama para habaib, takziman sama alim ulama, itu aja dah. Ya. Nggak usah ikut-ikutan memfitnah para habaib, mencaci maki para ulama, kelaka kita alami. Ya. Walaupun mereka punya dasar ilmiah segala macam, no penting mah orang takziman ka kiai,
ngilu ulama, insya Allah harapan orang masuk surga. Amin. Nih, saya mau kasih tahu sama bapak, ada hewan najis namanya anjing. Apa katanya? Ada hewan najis yang bisa masuk surga, yaitu jangan melotot bilang anjingnya sama saya tuh. Namanya anjing. Anjingnya siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Alim ulama. Itu anjing Ashabul Kahfi. Ulama kemana? Ashabul Kahfi berdakwah. Dia mengikut kemana-mana. Ikut habaib, ikut ulama. Kemana-mana dia intilin tuh ulama. Salah satu hewan najis yang bisa masuk surga anjingnya Ashabul Kahfi, Pak. Ada lagi tongkat dari kurma. Ini sering dipakai oleh Rasul berceramah di mana-mana, dibawa sama beliau. Ini tongkat dari kurma bisa masuk surga. Berkahnya apa? Selalu pegang sama Nabi, cinta itu pohon sama Rasul. Istimewa tongkat. Kita bukan pohon, kita bukan anjing, Pak. Kita manu. Siap. Kita manusia bukan anjing, bukan pohon. Lebih mulia ketimbang anjing dan pohon. Kenapa susahnya kita menempatkan untuk bisa menjadi umat Rasul, penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan pulang maulid ini tambah barokah usaha kita. Amin. Pulang maulid tambah rajin ibadah kita. Maulid artinya lahir. Kalau sudah memperingati maulid harus lahir akhlak yang lebih baik lagi. Maulid artinya lahir. Habis maulid harus lahir hidup ibadah yang lebih rajin lagi. Itu ada hikmahnya. Ala barokah bulan maulid, ala barokah mulut dah. Jadi nggak cuma makan minum doang di sini teh Pak. Pulang aja teh ibadah tambah rajin besoknya. Banyakin baca sholawat tuh di rumah tuh habis maulid, banyak baca sholawat. Goreng tempe baca sholawat pasang kasih goreng tempe. Min saniyatil wada. Insya Allah pahala sholawat dapat pahala. Cuman tempenya gosong ya. Tapi suami nggak marah, tempe gosong ya? Ya nih Pak, gara-gara aku baca sholawat dimarahin sama lakinya. Mana tempenya? Gak baik Pak, mau bapak makan kan gosong Pak. Ya nih itu makan tempe sholawat kata lakinya. Gak marah kenapa dibacain sholat? Kok? Kata sholawatnya? Ayo. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibarat sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ketahuan dan mati selawat. Bapak-bapak ikut awal-awal ketahuan kemisalan. Baca sholawat Pak kalau sama ibu-ibu. Ibu ya, saya yakin ibu-ibu mah lebih pintar baca Quran ketimbang bapak. Yakin saya. Nih saya kasih ini. Terus ibu, ya terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terusin. Pinternya banyak. Yakin saya. Coba bapak-bapak terusin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terusin. Jawabnya di bang Allah. Ketahuan nggak bisa kalah sama ibu-ibu. Bu, terusin Bu. Pinter gini kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terusin. Pintar. Coba bapak terusin Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah dewa tak ketahuan nih gak pernah ngaji, makanya ngaji pengaji sama ustaz pengaji. Gak bisa kalau imam nggak ada, bapak yang bilang dikit, ya. Jadi jangan sampai terjadi begini di rumah nih, Pak. Rumah nggak pernah ngaji, ya. Rumah jadi makmum, buat jadi imam kata bininya. Ya Allah, boleh bu. Walaupun ibu pintar ngaji, tetap jadi makmum. Bapak yang nggak bisa jadi imam, tetap begitu. Laki-laki jadi pemimpin. Imam nggak ngalah, ibunya jadi imam, suaminya jadi makmum nggak pernah ngaji. Orang konsen, begitu ruku, itu mau kena bininya bolong. Bolongnya di mana? Bak pantat lagi. Bapaknya lihat, bukan subhanallah azimi, malah nyanyi. Di sana tempat lahir beta. Batal sholatnya gara-gara ibunya jadi imam. Logikanya seperti itu. Maka nggak boleh. Walaupun pintar ibu, rajin ngaji, tetap sholat mah jadi muncul perempuan ngimamin di pondok pesantren Al Zaitun. Ya, hati nih Pak zaman ayeuna ya. Hati Pak masukin anak-anak kita. Makanya yang jelas-jelas saja, yang seperti ini jelas. Ya, jangan yang sesat kita ikutin. Ini bocah-bocah sekarang nih kadang-kadang ngajinya lewat Google. Orang kalau ngajinya lewat Google pasti banyak nanya sama kiainya. Begitu ketemu kiai bukan gurunya ditanya, Pak Kiai, saya mau tanya. Nanya apa lo tahu? Ada orang meninggal dunia, dibacain Fatihah. Itu nyampe enggak? Kan enggak udah kita jawab. Saya pertanyaannya. Jawabannya bikin pusing. Enggak percaya ada akhirat. Itu ada yang meninggal dunia, dibacain Fatihah, dibacain Yasin, dibacain tahlil, nyampe enggak? Saya jawab lagi dengan logika biar masuk akal dia. Tong, lu kapan Fatihahnya lu kirim? Kemarin Pak Kiai. Terus sekarang udah ganti hari. Nah, saya mau tanya, itu Fatihah yang kamu kirim kemarin balik lagi nggak ke kamu? Enggak Pak Kiai, berarti nyampe umur. Iya ya, udah balik lagi. Berarti nyampe. Orang percaya, ayo mati duluan dah, nanti dibacain Fatihah. Orang mau digituin mah. Makanya harus yakin. Apalagi ini malam hari ini kita duduk di majelis seperti ini pahala kita nih. Alhamdulillah Pak, insya Allah banyak dan besar. Amin. Apalagi yang ngasih segala macam jariah segala macam itu yang bisa bikin kita terselenggara. Inilah kamu Rasulullah SAW yang istimewa. Ya. Yang keempat, ciri umat Nabi yang taguna fadla minallahi wa ridwan. Dalam ibadah dia cari keridhaan Allah. Ya, jadi ibu-ibu hadir di majelis ini carinya keridhaan Allah. Jangan pengen masuk surga, jangan karena takut neraka. Kenapa? Robiatul Adawiyah mengajarkan kepada kita ibadah mah kudu neangan ridho Allah. Jangan pengen masuk surga, kurang afdol niat begitu. Kenapa cari ridho Allah? Kalau Allah sudah ridho, ya Nabi Ibrahim dibakar. Itu yang namanya api kan panas, tapi Allah ridho jadi dingin. Benar kan? Neraka panas, tapi kalau Allah ridho dingin. Neraka nggak bakal nyentuh kita. Kalau Allah ridho, maka yang carinya keridhaan Allah. Tahlil yang ikhlas karena Allah. Ini kadang-kadang yang kaya meninggal dunia tahlilnya gitu lain. Wah di depan bakal ayam amplop lagi lumayan. Yang kaya yang meninggal dunia, giliran yang miskin yang meninggal dunia, tahlilnya juga ngomong enggak. Di depan disangkun teh amplop lagi kejepit. Yang miskin yang meninggal dunia. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya, Ustaz, Kiai ikhlas karena Allah. Ya, nggak pengen diamplopin, jangan. Fatihah ikhlas dong. Alhamdulillah saya ikhlas ke sini. Alhamdulillah berkah silaturahmi. Kalau kita banyak silaturahmi pasti banyak dong. Nur bukan duit. Kalau sudah banyak nur diundang ceramah, pulang ceramah dapat amplop amal. Amplop. Karena nggak butuh amplop, yang penting pulang ceramah dapat doa. Salah dari ngomongnya. Pikir kalau nah bu, memang bunga kami juga batak amal sekian namanya.
Ya, perbanyak silaturahmi, insya Allah berkah. Ada rezeki dari Ustaz Imin, alhamdulillah. Aja pegang daerah itu dong gampang. Hadirin wal hadirat rahmati Allah, yang terakhir umat Nabi punya ciri wajahnya berseri-seri bersinar. Min asaris sujud, berkah sujudnya ketika hidup di dunia. Bapak seorang yang rajin sujud, ibu seorang rajin wudhu, sujud, sholatnya 5 waktu, nanti di akhirat tidak usah acungkan tangan, akan bersinar wajah-wajah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar sayang Nabi kepada kita umatnya, maka sudah pantasnya kita sebagai umatnya mampu meningkatkan mahabbah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melalui mimbar yang mulia ini, biar iman kita, takwa kita bertambah adanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan uraian ceramah saya malam ini, ayo kita mengaku umat Nabi harus serapan dengan ciri-ciri umat Nabi. Mana ciri umat Nabi? Keras sama orang kafir, dalam kurung keras terhadap berbagai macam bentuk-bentuk kekufurannya. Yang kedua, silih asah, silih asih, gak pernah berantem umat Nabi. Dan ketiga, rajin ruku dan sujud, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam ibadah mencari keridhaan Allah. Yang kelima, di wajah-wajah umat Nabi terlihat sinar-sinar min asaril wudu, bekas wudu dan sujudnya ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan umat Nabi kita yang hak, dan kita semua tercatat sebagai umat baginda Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya jaga pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah dan salahnya dari saya pribadi yang baik. Terima kasih, kami atas nama tim SCTP Ngecrot mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bapak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau mau kita panjang insya Allah kita berjumpa lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.